Oke, selamat malam para sedulur YouTube. Ketemu lagi dengan saya Agung Wijanarko. Seperti biasa para sedulur, di malam hari ini saya ingin mengajak para sedulur-sedulur saya, sobat-sobat saya, teman-teman saya yang sudah subscribe di kanal YouTube saya ini untuk ngobrol seputaran peta perpolitikan di negara kita ini ya, teman-teman, menuju Pilpres 2024 nanti. Jadi teman-teman, tampaknya untuk beberapa bulan terakhir ini, sekitar 1-2 bulan terakhir ini, sepertinya tensi gesekan politik antara simpatisan capres-capres yang akan maju di Pilpres 2024 nanti semakin menurun ya, gitu kan, semakin adem suasananya. Biasanya kan di medsos tampak kadang-kadang gesekan memanas antara simpatisan para pendukung masing-masing capres yang akan maju di Pilpres 2024 nanti. Tampaknya mulai kelelahan, namanya juga seperti supporter kalau terus-menerus sorak-sorai gitu kan, tegang terus, lama-lama juga pastinya kelelahan. Nah, kesini tampaknya memang menurun, tapi kalau kita lihat juga ada hal-hal yang sebetulnya mengejutkan dan menurut saya juga sedikit aneh gitu ya, seperti langkah terakhir seperti yang kita dengar bahwasanya kemudian P3 yang sebelumnya sudah partai P3 yang sebelumnya sudah berkoalisi dengan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan untuk mengusung Ganjar Pranowo, Bapak Ganjar Pranowo, untuk maju menjadi capres di Pilpres 2024 nanti. Berdasarkan beberapa berita terakhir belakangan ini, kita di beberapa stasiun televisi, partai tersebut melakukan pendekatan kepada Partai Demokrat dan Partai Keadilan yang notabene ya sudah menaikkan piagam kesepakatan untuk tergabung dalam satu koalisi, yaitu Koalisi Perubahan, untuk mencalonkan Anies Baswedan untuk maju di Pilpres 2024 nanti. Nah, sepertinya kan ini kan aneh gitu kan. Apakah kemungkinan karena calon cawapresnya daripada jago P3 kemudian nggak jadi untuk ditolak, ataupun nggak ada kesempatan, nggak ada peluang untuk menjadi cawapres daripada Ganjar Pranowo. Tapi kan kayaknya sebetulnya kalau kita lihat ini ya mungkin sah-sah aja, aturannya nggak ada, tapi etikanya kan sebetulnya kan aneh gitu kan. Etikanya ini sepertinya aneh mendekati partai politik yang sudah membuat kesepakatan dan juga sudah menaikkan piagam kesepakatan untuk mengusung salah satu capres. Pendekatannya kan aneh ya. Di situ kan ada 3, Partai Nasdem, Partai Demokrat, dan Partai Keadilan. Yang didekati Partai Keadilan dan Partai Demokrat gitu kan. Tentunya secara nggak langsung kalau saya bilang, kalau kemudian memang bisa didekati dan berhasil, tentunya bisa mengagalkan pencalonan Anies Baswedan gitu kan. Tapi saya rasa saya tetap yakin bahwasanya Anies Baswedan memiliki hoki keberuntungan, bahwasanya saya yakin sekali nggak akan mempan rayuan daripada P3 untuk mendekati Partai Demokrat dan Partai Keadilan ya. Saya yakin itu kan, walaupun memang begitu teman-teman, tapi saya rasa ini udah etika politiknya sudah, menurut saya sendiri, memalukan teman-teman. Karena memang apa gitu kan, seperti kalau orang udah tunangan tinggal nunggu hari pernikahannya aja itu kan, antara 3 partai dalam Koalisi Perubahan. Ini masih nyorong aja kan, karena saya yakin memang ini ya salah satunya mungkin incarannya lah AHY, Agus Harimurti Yudhoyono gitu kan, bisa aja dicalonkan sebagai capres gitu kan kalau bentuk koalisi baru. Kan iming-imingnya nanti cawapresnya daripada jagonya P3 gitu kan. Apapun itu dinamika politik dan nggak ada larangannya, nggak ada aturannya, tapi yang jelas saya pikir etika politiknya sebetulnya sangat ya memprihatinkan gitu kan. Terlepas dari itu teman-teman, saya tetap yakin 3 partai yang mendukung atau mencalonkan Anies sebagai capres di Pilpres 2024 nanti
masih tetap solid, dan tampaknya juga para penyerang ataupun para yang memberikan kampanye negatif untuk Anies Baswedan tampaknya sekarang mulai kelelahan. Serangan-serangan bergelombangnya mulai menurun drastis, dan justru sekarang pepet-pepetannya itu antara simpatisan Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto, karena memang berdasarkan survei elektabilitas oleh lembaga-lembaga survei, hasilnya adalah persaingan antara Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto yang semakin hari semakin menipis. Yang kalau menurut saya juga sebetulnya nggak terlalu pengaruh banyak untuk Anies Baswedan, karena sebetulnya yang diperebutkan oleh kedua capres tersebut adalah pemilih-pemilih Presiden Joko Widodo gitu kan, di 5 tahun yang silam gitu kan. Yang sebetulnya ketika Prabowo Subianto nggak kemudian berkoalisi bergabung dengan kabinet Presiden Joko Widodo, sebenarnya suara itu semua adalah milik Ganjar Pranowo yang notabene adalah jagonya Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Dan sekarang lebih rumitnya lagi, ada beberapa daripada tokoh PDI Perjuangan yang kemudian malah berbalik kemudian mendukung Prabowo Subianto gitu kan. Dan beberapa partai juga mendukung Prabowo Subianto yang kemarin lagu-lagunya arahnya sepertinya bergabung dengan PDIP, yaitu Partai PAN dan Partai Golkar. Kesininya juga sepertinya PSI juga membuka komunikasi politik dengan Gerindra. Nah, di sini tampak sekali penguatan Prabowo Subianto. Di sisi lain juga suara Ganjar Pranowo yang notabene sebetulnya adalah dari para pemilih PDIP, simpatisan Presiden Joko Widodo, mulai tergerus sedikit demi sedikit. Sedangkan untuk Anies Baswedan suaranya tetap ya, yang sampai sekarang kalau menurut saya masih merupakan tanda tanya dan silent ya, nggak ketara. Karena pemilihnya yang saya pikir estimasi saya adalah para pemilih daripada capres Prabowo Subianto di Pilpres 5 tahun yang silam, ketika itu berhadapan dengan Presiden Joko Widodo dengan partai-partai koalisi pendukungnya. Nah, waktu itu luar biasa ya, sampai kemudian Partai Gerindra itu menempati posisi perolehan suara itu nomor 2 nasional ya untuk legislatif. Dan kemudian antara Prabowo Subianto dan Presiden Joko Widodo juga selisihnya kalau nggak salah waktu itu, kalaupun kalah selisihnya cuma kecil ya, sekitar 5 atau 10% ya. Itu menunjukkan pemilihnya juga luar biasa banyak gitu kan, yang kita nggak tahu kemana arahnya. Dan saya yakin suara-suara itu sebagian besar pastinya juga banyak, karena kenyataannya kan banyak yang kecewa ketika kemudian Prabowo Subianto bergabung dengan koalisi pemerintahan dengan alasan rekonsiliasi nasional gitu kan. Saya rasa pemilih-pemilih 5 tahun yang silam yang memilih Prabowo Subianto di Pilpres waktu itu tentunya nggak ada pilihan lain, pastinya mereka akan beralih ke Anies Baswedan. Itu pendapat saya pribadi. Entah gimana kalau menurut koreksi teman-teman seperti apa. Nah, ini yang sebetulnya nggak terpantau kan. Justru sebetulnya kayaknya seru antara kejar-mengejar antara Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto elektabilitas. Sebenarnya itu suara yang semu, suara yang sebetulnya milik Ganjar Pranowo sendiri dan PDI Perjuangan gitu kan, yang saat ini kemudian dimasuki oleh capres Prabowo Subianto gitu kan. Karena memang kedekatan Prabowo Subianto dengan Presiden Joko Widodo dan keluarganya ya, tampaknya di sini memiliki pengaruh yang sangat besar juga, suka nggak suka. Walaupun Presiden Joko Widodo dan anaknya juga sebagai anaknya menjadi wali kota, Gibran Rakabuming Raka dan Bobi Nasution adalah kader PDI Perjuangan, tapi tampaknya ada kedekatan gitu kan. Walaupun kita nggak tahu seperti apa, tapi yang jelas kalau mereka adalah kader PDIP tentunya tegak lurus dengan garis partai ya gitu kan, udah jelas sekali gitu kan. Makanya kemarin PDIP juga sangat tegas ketika Budiman Sujatmiko menyatakan dukungan kepada Prabowo Subianto, secara langsung ada pemberhentian ya begitu kabarnya gitu kan. Nah, ini memang masih berjalan terus, tapi saya juga berharap biar sajalah yang tetap tinggi survei elektabilitas sama popularitasnya Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto, sehingga
kalaupun ada persaingan antara simpatisan daripada kedua capres tersebut, sehingga kecil kemungkinan mereka akan berduet. Nah, yang saya takutkan juga adalah duet Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto, ataupun Prabowo Subianto Ganjar Pranowo, yang tentunya kalau itu sampai kemudian terjadi, tentunya peluang Anies Baswedan untuk memenangkan Pilpres 2024 nanti sangatlah kecil gitu kan. Tapi tampaknya kemungkinan itu semakin hari semakin berkurang ya, semakin mengecil peluangnya untuk bergabungnya, karena memang kemudian yang malah justru saling bersaing gitu kan. Bahkan sekarang tampaknya Prabowo Subianto ini semakin kuat, semakin kokoh dengan masuknya PAN dan Golkar untuk mendukung capres Prabowo Subianto, plus nanti juga ditambah dengan PKB gitu kan. Itu tampaknya sekarang semakin kuat ya Prabowo Subianto. Untuk kedepannya kita tetap memantau. Walaupun begitu, sebagai supporter kita tetaplah menjadi supporter yang baik gitu kan. Tetap memantau, tampaknya memang semakin asik untuk kita pantau, karena kita lihat ya banyak petualangan dari politik, dari beberapa partai ataupun tokoh politik yang kemudian mulai bergerak ke sana ke sini. Nah, yang terakhir itu P3 kemudian mengadakan pendekatan dengan Partai Demokrat dan Partai Keadilan gitu kan. Itu ya walaupun peluangnya kecil juga berbahaya juga gitu kan, tapi tampaknya Partai Keadilan, Partai Demokrat sama Nasdem tetap solid ya, saya yakin itu gitu kan. Oke, itu aja teman-teman. Mungkin di lain waktu kita akan ngobrol-ngobrol lagi seputaran peta perpolitikan. Kalau ada yang nggak sejalan, kurang setuju dengan pandangan saya secara pribadi ini, bisa teman-teman kasih komen di bawah untuk obrolan kita di video-video selanjutnya. Oke, gitu teman-teman. Siapapun pemenangnya nanti adalah putra terbaik bangsa Indonesia, dan kita harapkan bisa memberikan solusi dan jalan keluar terhadap masalah-masalah besar yang sedang dihadapi bangsa dan negara Indonesia ini. Oke, gitu teman-teman. Salam seduluran dari saya, Agung Wijanarko dari Yogyakarta.